Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami ini, yang berjudul Pengaruh ENSO dan IOD terhadap variabilitas suhu permukaan laut, klorofil A, dan transport massa di Selat Karimata. Dengan anggotanya yaitu saya, Aditya Marwada Kamal, 129-23050. Kemudian saya Fakrul 129-23017. Dan saya Awal 129-23065. Yang pertama ada deskripsi umum. Selat Karimata merupakan selat terluas di Indonesia dengan lebar kurang lebih 206 km yang menghubungkan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa sebagai jalur penting Indonesia Through Flow. Perairan ini sangat sensitif terhadap perubahan iklim global, yang dimana terdapat fenomena iklim global seperti ENSO yang merupakan fluktuasi suhu Pasifik setiap 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada Indian Ocean Dipole atau IOD, yaitu dipole mode di Samudra Hindia yang sering terjadi bersamaan El Nino. Berikut ruang lingkup kajiannya dan berikut peta kajiannya. Selanjutnya adalah ada research question dan objektif. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh ENSO dan IOD terhadap variabilitas suhu permukaan laut. Kemudian ada bagaimana hubungan ENSO dan IOD dengan konsentrasi klorofil A. Kemudian bagaimana variabilitas transformasi yang dipengaruhi ENSO dan IOD. Dan yang terakhir adalah bagaimana variabilitas transformasi yang dipengaruhi ENSO dan IOD. Selanjutnya ada result and discuss. Yang pertama ada variabilitas suhu permukaan laut dan klorofil A. Kemudian ada transport volume dan sirkulasi di Selat Karimata dan Gaspar. Yang ketiga dinamika fisik di Selat Karimata dan Gaspar. Dan yang terakhir ada implikasi variabilitas ENSO, IOD, dan dinamika fisik terhadap ITF, perikanan, dan konservasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai variabilitas suhu permukaan laut dan klorofil A. Jadi gambar yang ada di kanan ini adalah menunjukkan pola klimatologi bulunan suhu permukaan laut. Yang di atas itu adalah sub permukaan lautnya, yang bawah klorofil A, yang tengah, dan yang paling bawah adalah angin permukaannya di Selat Karimata. Nah, pada musim timur, perairan relatif lebih dingin dan konsentrasi klorofil A-nya meningkat sejalan dengan penguatan angin tenggara yang mendorong pencampuran dan suplai nutrien ke permukaan. Nah, namun sebaliknya, pada musim barat, SPL-nya lebih hangat dan klorofil A-nya menurun ketika angin barat laut melemahkan pencampurannya, sehingga terlihat antifase yang jelas antara SPL dan klorofil A yang dikontrol oleh sistem monsun regional. Next. Nah, yang kedua adalah mengenai transfer massa di Selat Karimata dan Gaspar. Jadi, grafik ini memperlihatkan hubungan waktu antara total transport volume di Selat Karimata yang ditunjukkan oleh diagram batang dan nilai Nino Index atau ONI yang ditunjukkan oleh garis. Transport positif menunjukkan aliran ke satu arah, sedangkan transport negatif menunjukkan aliran berlawanan. Nah, secara visual, kita dapat melihat bahwa batang transfer berfluktuasi mengikuti musim. Sementara garis oninya naik turun dari fase El Nino, yaitu oni positif, ke La Nina, oni negatif. Dan pada beberapa periode, ketika oninya sangat negatif, batang transportnya juga cenderung lebih negatif, menandakan penguatan aliran ke satu arah tertentu. Next. Oke, Oke. selanjutnya. Oke, selanjutnya ada dinamika fisik, angin, pasut, dan matimetri hasil ini. Di mana dinamika fisik di Selat Karimata itu hasil dari interaksi kompleks antara tiga faktor, angin, pasut, dan matimetri. Mari kita lihat masing-masing bahwa angin ini dianalisis menunjukkan dominasi angin dari sektor selatan tenggara dengan kecepatan antara 4 hingga 8 knot. Analisis Fourier dalam dayat waktu, transport dan kecepatan angin menunjukkan periode dominan adalah tahunan, yaitu 365 hari. Ini menegaskan bahwa siklus monsun adalah driver utama variabilitas di wilayah ini. Sementara sinyal ENSO yang berskala 3 sampai 5 tahun berperan lebih sebagai modulasi. Kedua, tentang pasut, skala Selat Karimata mengalami pasut tipe diurnal dengan perbedaan elevasi muka laut yang signifikan pada fase purnama. Ini menghasilkan kecepatan arus maksimum sekitar 0,5 sampai 0,6 meter per detik, terutama saat transisi ya. Dan terus ketiga ini tentang batimetri, kedalaman rata-ratanya itu hanya 30 hingga 35 meter, jadi jauh lebih dangkal dibandingkan perairan terbuka. Ini berarti seluruh kolom air efektif teraduk oleh kombinasi gesekan angin di permukaan dan gesekan di dasarnya. Ya, integrasi ketiga faktor ini menghasilkan pola yang konsisten
pada musim timur ketika angin tenggara kuat. Pencampuran vertikal meningkat drastis sehingga SPL menurun tetapi klorofil A meningkat karena nutrien dari lapisan dalam diangkat ke permukaan. Sebaliknya pada musim barat, angin barat laut menyebabkan sertifikasi yang lebih kuat. SPL menghangat dan klorofil A menurun karena terpotongnya suplai nutrien dari lapisan bawah. Next. Selanjutnya ada implikasi ITF, perikanan dan pengelolaan wilayah. Pertama, temuan ini tuh memiliki implikasi yang sangat nyata untuk tiga aspek penting, yaitu Indonesian True Flow, perikanan dan konservasi maritim. Pertama, tentang Indonesian True Flow, Selat Kalimantan dan Gaspar itu bukan hanya sebuah tikungan dalam sistem True Flow, mereka adalah komponen vital. Transfer bersih negatif sebesar 2,75 drops di Kalimantan menunjukkan bahwa kedua selat ini secara konsisten mengalirkan air dari Pasifik menuju Hindia. Nah, kedua, tentang perikanan, adanya hubungan yang konsisten dan dapat diprediksi antara variabilitas SPL klorofil A dan hasil tangkapan cumi di kawasan Kalimantan, Laut Jawa. Antifase musiman antara SPL dan klorofil A mencerminkan produktivitas ekosistem yang berfluktuasi. Periode optimal untuk penangkapan adalah musim timur atau periode peralihan. Ketiga, tergantung konservasi ketiga, tentang konservasi dan pengelolaan sensitivitas Selat Kalimantan terhadap fenomena iklim global, menjadikannya lokasi strategis untuk memantau perubahan iklim laut di Indonesia Barat. Wilayah ini harus dikelola dengan pendekatan berbasis ekosistem seimbang menjaga fungsi ITF, melindungi produktivitas perikanan, dan melestarikan klorofil, ekosistem kunci. Untuk itu diperlukan data terintegrasi data angin pasut, arus, SPL, klorofil A, serta distribusi musiman ikan. Next. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Di mana monsun barat itu menjadi pengendali utama dinamika Selat Karimata, tercermin dari perbedaan musim barat atau timur dan antifase antara suhu permukaan laut dan klorofil A. Enso IOD kemudian memodulasi sinyal ini secara antara tahunan melalui mekanisme angin yang mengubah gradien muka laut transform massa. Dalam kerangka tersebut, Selat Karimata berfungsi sebagai simpul penting ITF jalur barat, dengan implikasi praktis bagi pengelolaan perikanan, navigasi, dan penataan wilayah pesisir yang adaptif terhadap variabilitas iklim. Nah, oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih bila ada salah kata. Terima kasih.